Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ketemu lagi dengan Tuti Putu di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin tentunya. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk membuat pesanan yang lumayan banyak, 12 macam menu. Nah, karena lama, karena panjang, jadi aku akan bagi ke dua sesi ya. Ada part 2-nya nanti. Oke teman-teman, kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Jadi ini di pagi hari, di hari Sabtu aku pulang dari pasar nih teman-teman, pulang dari pasar belanja bahan kering dan juga bahan basah. Penuh motorku depan, belakang semuanya penuh, setangnya juga penuh teman-teman. Ini dibantu sama Ebin untuk nurunin. Nah, kemudian setelah turun semua barang, langsung packing karena kejar-kejaran sama kurir ya, teman-teman, minta dijemput jam 9 dan ini udah jam 9 kurang 15. Jadi aku ngebut packingnya mau dikirim ke daerah Dago. Pesanan Cipaula ya, langganan aku di daerah Dago. Jadi pesan peyek kemarin lalu dan baru sempat kekirim sekarang, alhamdulillah beres. Setelah beres packing rempeyek, langsung beresin juga tadi bahan-bahan yang udah aku beli ya dari pasar. Di sini ada santan murni teman-teman, aku beli 1 kilo. Konon kabarnya 1 kilo itu kata si emang penjual santannya itu 1 kilo itu 4 butir kelapa. Entahlah ya 4 butir atau berapa, yang jelas santannya ini sangat kental. Nah, sekalian ini masak untuk makan siang dibantu sama Cisa untuk bikin kulit ayam dan juga terong balado. Ini semua favorit teman-teman, favorit aku. Sekali-sekali ya favorit diri sendiri, bukan favorit keluarga. Di sini ada balado terong dan juga gorengan kulit. Gorengan kulit tuh konon kabarnya juga nggak sehat, apalagi balado terong. Memang ya teman-teman, kalau makanan yang kurang sehat itu kok enak ya. Lanjut, ini kita cuci beras ketan. Beras ketannya 2,5 kilo teman-teman. Karena kita akan bikin lemper ya. Lemper jumlahnya 110 biji. Jadi ini aku bikin 2,5 kilo aja langsung. Dicuci bersih, kemudian kita akan rendam kurang lebih 5 atau setengah hari lah. Setengah harian ya. Karena ini akan aku olah nanti malam aja. Oke teman-teman, di sini aku mau ceritain itu pesanan untuk besok hari Minggu itu jumlahnya itu aduh berapa ya total. Pokoknya yang jelas itu 12 macam dan 2 orang pesennya pagi diambil sekitar jam 7 dan 1 orang jam 2 siangnya. Jadi kebayang ya nonstop ya teman-teman. Ini bakalan maraton banget. Tes kriuk dulu, ini super kriuk crunchy, Cisa-bisaan. Jadi ini kulitnya dicuci dulu ya teman-teman. Setelah dicuci, kemudian ditambahkan sedikit tepung di ayam basahnya itu, kemudian baru dibalur dengan tepung jadi. Di sini aku beli merek Sajiku ya teman-teman. Ini udah benar-benar kriuk favorit banget pokoknya merek Sajiku. Tepung apa namanya? Tepung untuk ayam goreng kah atau untuk kulit goreng ini. Nah, kembali lagi ke menu, aku itu bikin jadi konsentrasi dulu ya, karena banyak banget. Jadi aku konsentrasi dulu untuk yang pengiriman di jam 7. Jadi di jam 7 itu ada snack box 40 biji, kemudian ada yang lepasan ya, yang masing-masing 60-60 gitu. Jadi snack box pagi itu isinya lemper, martabak tahu, pastel, dan putri mandi. Dan kemudian pesanannya yang lepasan itu ada sus 60 biji, lemper 60 biji, dan sosis Solo 60 biji. Jadi aku konsentrasi dulu ya di 2 macam menu itu untuk membuat apa namanya, yang
jam 2 aku cuekin dulu, aku nggak bikin sama sekali teman-teman. Paling soslo aku udah bikin stok dari kemarin ya, udah aku kerjain. Setelah sarapan tadi, sarapannya kesiangan, itu termasuk makan siang deh kayaknya. Enak banget masak makanan hari ini, itu kulit goreng, kulit ayam goreng itu super kriuk, kemudian ada terang baladonya sangat gurih. Lanjut setelah kuat ya tenaganya, kita bikin sus teman-teman. Kita akan bikin sus 60 biji, tapi kayaknya aku bikin lebih deh untuk sekalian titip di warung kan. Nah ini seperti biasa, air margarin itu dimasak dulu sampai mendidih dan margarinnya cair, kemudian masukin terigunya. Iya teman-teman, cukup dengan 3 bahan itu aja, jadi nggak pakai tambahan apapun, itu dijamin makro. Kemudian nunggu dingin susnya, nunggu agak hangat ya untuk dikasih telur. Kita akan bikin dulu untuk bumbu isian lemper dan isian martabak, isian pastel juga. Di sini isian pastelnya bukan pakai bihun ya teman-teman, ini pakai rogut sayuran, wortel dan kentang kayak rogut risol ya. Nah, ini dikupas dulu kentang dan wortelnya dibersihkan. Kemudian kita akan potong dadu seperti kayak membuat isian risoles. Halo yang baru datang, yang baru gabung di channel YouTube Dapur Kue Sabin, yang subscriber baru, terima kasih ya sudah bergabung. Dan mungkin bingung, ini Mbak Tutinya bikin apa sih? Kok dari tadi sibuk banget? Ini channelnya tentang apa sih? Kok nggak jelas gitu ya, nggak ada resep, nggak ada tulisan-tulisan apa gitu yang ngasih keterangan gitu ya di videonya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah channel kesehariannya tukang kue ya. Dan untuk resep-resep bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Sudah sering aku upload dan sharing juga buat teman-teman dengan menu yang memang rata-rata hampir sama sih di tiap videonya. Karena jualanku ya memang itu aja teman-teman. Jadi, keseharianku ya seperti ini ya teman-teman, membuat pesanan, jadi anggap aja ini time management. Teman-teman kalau perhatikan, kalau lebih jeli gitu bisa menyimpulkan ya, jadi aku bikin apa duluan, pesanan ini, pesanan A, pesanan B, jadi bikin apa duluan, bikin apa belakangan, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya, di video ini, dan di video-video sebelumnya. Begitu. Kemudian ini setiap selesai untuk membuat satu menu atau mengerjakan sesuatu, piring atau wadah-wadahnya itu langsung dicuci ya teman-teman. Biar nggak numpuk karena memang nggak ada asisten untuk cuci piring. Kalau nyuruh nyuruh kerucil nanti pada protes, males-malesan. Jadi udah aja habis setiap bikin langsung dicuci. Ini sudah jadi sus kita tadi udah dikasih telur, udah dibuat adonan, langsung kita tata di loyang. Di sini aku akan memakai oven yang besar ya teman-teman, karena maunya cepat satset sekalian bikinnya, sekali masuk 75 biji, jadi nggak kayak biasa ya aku pakai otang, sekarang pakai oven gas yang besar. Jadi kalau naruh sus di loyang, naruh titik-titik adonan itu jangan terlalu berdekatan ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil sus yang makro, maksimal, jadi harus diberi jarak. Nah ini kita taruh di oven yang telah kita panaskan dengan suhu 250 derajat api atas bawah nyala semuanya. Ini kita akan panggang kurang lebih 30 menit atau sesuai dengan oven masing-masing deh kalau mau ya. Kalau mau tiru jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Sementara menunggu sus matang, kita bisa melanjutkan yang tadi tertunda, yaitu bikin isian untuk pastel, teman-teman. Ini udah aku potong-potong ya, potong dadu untuk isian pastel, kemudian dicuci dulu, dicuci bersih. Dan ini alhamdulillah dibantu sama Ebin untuk ngupas-ngupasin kulit lumpianya.
Kulit lumpia ini untuk apa sih? Nah, di sini kulit lumpianya ini untuk martabak tahu ya, teman-teman. Kita ada menu martabak tahu di snack box-nya. Nah, kita kembali lagi setelah banyak iklan tadi ya, teman-teman. Kita akan kembali ke sus. Sepertinya juga sudah matang. Kita akan mau angkat. Tuh lihat, itu sudah pada matang, sudah berubah warnanya kecoklatan dan kokoh tingginya ya. Sedikit ragu, tapi sepertinya sudah. Nih lihat, cakep. Boleh dong GR sedikit ya, karena memang hasilnya bagus. Lihat, kopong sempurna teman-teman. Hanya dengan 3 bahan tadi ya. Nggak perlu pakai baking powder atau pakai terigu protein tinggi. Dengan terigu protein sedang pun juga bisa menghasilkan sus yang kopong seperti ini. Ini pindah Cisa lagi membantu membuat isian untuk martabak tahunya. Jadi martabak tahu resepnya udah pernah aku share, kemungkinan nanti aku akan share lagi ya di kolom deskripsi. Ini tahunya, tahu putih teman-teman. Tahu putihnya dihancurin, dicampur dengan bumbu, bumbu yang telah ditumis, bawang merah, bawang putih, sederhana seperti biasa. Kemudian dicampur juga dengan telur dan tambahkan dengan sedikit terigu supaya nggak terlalu benyek ya, itu tahunya nanti. Oke, kita lanjut. Ini kita akan membuat untuk tumis bumbu untuk isian pastel. Isian sayurnya ya, teman-teman. Ini aku di sini blender ya bumbunya karena mau buru-buru biar cepet, biar satset. Biasanya kan aku cincang itu ya, bawang merah, bawang putihnya. Di sini aku blender aja biar cepet. Kemudian pakai api kecil aja. Di sebelahnya sambil aku numis dan membuat isian lemper, teman-teman. Kita masukin santannya di terakhir kali ya. Setelah udah mau matang dan tinggal diaduk-aduk sampai dia agak sedikit mengering. Jangan terlalu basah supaya nggak cepet basi. Bumbu lemper nanti aku sharing aja di description box, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini seperti biasa, terakhir sudah mau matang, masukin maizenanya dan juga susu kental manisnya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya, teman-teman. Kita tengok Cisa dulu, ini dia bikin martabak tahu. Jadi martabak tahu semuanya itu nanti akan digoreng di jam 2 pagi ya. Karena pesanannya diambil jam 7, jadi masih ada waktu bakalan aku goreng di jam 2 pagi semua gorengannya. Termasuk sosis Solo juga. Jadi sekarang ini di sore hari ini nyetok untuk diisi-isi aja dulu. Kemudian kita akan taruh di kulkas ya, teman-teman. Jangan lupa itu dikasih lem biar nempel kulit apa sih namanya? Susah banget. Kulit lumpia, Bu Tuti. Susah banget mikir segitu aja. Lanjut, sementara Cisa bikin martabak tahu, aku ngolah ketan. Ketan 2,5 kilo ini aku mau masak dulu. Ini sudah masuk di sore ya, teman-teman. Ini udah maghrib kayaknya. Jadi langsung aja dimasak dengan wajan besar. 2,5 kilo itu airnya 1.250 gram, teman-teman. 1.250 mili atau 1.300 mili. Jadi sesuaikan dengan jenis berasnya. Sementara di sebelahnya kita biarkan santan meresap untuk ketannya. Kita akan bikin fla sus, teman-teman. Biar langsung diisi ya. Untuk sus bisa langsung diisi di sore hari, di maghrib lah ya, maghrib malam hari untuk dikonsumsi
pagi hari atau siang hari itu masih bisa ya Ada, Mas. teman-teman. Jadi nggak harus mendadak bikin di subuh-subuh, bisa teman-teman bikin di sore hari atau malam hari. Nah, ini tadi fly-nya sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi fly-nya, disisihin untuk nanti diisikan ke sus. Kemudian kita akan kukus beras ketannya kurang lebih selama 1 jam. Jangan kurang sih, harus lebih ya, karena ini banyak. Kecuali teman-teman bikin sekilo atau kurang dari sekilo bisa itu 30 menit. Nah, ini di jam setengah 9 aku bikin kulit pastel. Kayaknya videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini sampai aku bikin kulit pastel. Kita akan lanjut di yang part 2 ya. Nanti akan aku upload lagi. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalain lonceng juga supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.